Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para Dian dan juga teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Farihatul Hidayah, perwakilan dari kelompok 1 selaku moderator dalam mata kuliah media pembelajaran biologi yang akan memandu jalannya presentasi dan juga diskusi pada pertemuan hari ini. Sebelumnya, materi yang akan kami presentasikan pada pertemuan kali ini yaitu karakteristik umum, manfaat, dan fungsi media pembelajaran serta kerucut pengalaman Edgar Dale. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1, yaitu adalah Tifta Satiti Dewi, Ratna Evasari, Berliana Melati Difta, Isti Afriyanti, dan saya sendiri Farihatul Hidayah. Pada materi kali ini memiliki beberapa subbab, yaitu yang pertama ada pengertian media pembelajaran, ada karakteristik media pembelajaran, manfaat dan fungsi media pembelajaran, dan kerucut pengalaman dari Edgar Dale. Yang pertama adalah pengertian media pembelajaran. Menurut Heinich dan kawan-kawan pada 1985, media pembelajaran adalah media yang membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan pembelajaran atau mengandung maksud-maksud pembelajaran. Sementara itu, menurut Gardner dan Brinks pada 1975, secara implisit mengatakan bahwa media pembelajaran meliputi alat secara fisik yang digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran, yang terdiri dari antara lain buku, tape recorder, kaset, video kamera, video recorder, film, slide atau gambar bingkai, foto, gambar, grafik, televisi, dan juga komputer. Dengan kata lain, media adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional di lingkungan pembelajar, yang dapat merangsang pembelajar untuk belajar. Dengan demikian, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk penyaluran pesan atau bahan pembelajaran, sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran tertentu. Yang selanjutnya adalah karakteristik media pembelajaran yang akan disampaikan oleh Mbak Ratna. Sebelumnya terima kasih kepada Mbak Farihatul. Selanjutnya yaitu karakteristik media pembelajaran. Menurut Arsya tahun 2002, setiap media mempunyai karakteristik tertentu, baik dilihat dari segi kemampuannya, segi pembuatannya, maupun cara penggunaannya. Memahami karakteristik berbagai media pengajaran merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki atau diharapkan guru dalam berkaitan dengan keterampilan pemilihan media pembelajaran. Di samping itu, dapat memberi kemungkinan pada guru untuk menggunakan berbagai jenis media pembelajaran sehingga dapat bervariasi. Selanjutnya, ciri-ciri media pembelajaran. Gerlach and Early tahun 1971 mengemukakan 3 ciri media yang merupakan petunjuk mengapa media dipergunakan dalam pendidikan. Yang pertama, ciri fiksatif. Ciri ini menggambarkan kemampuan media untuk merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek. Suatu peristiwa atau objek dapat diurutkan dan disusun kembali dengan objek yang mudah digambar atau direkam dengan kamera dan dapat diproduksi kapan saja diperlukan. Contohnya, pembuatan rekaman praktikum, membuat rekaman menangkap belalang, mencatat populasi, membuat rekaman aneka satwa yang bisa dihadirkan kapan saja atau disimpan, membuat rekaman macam-macam tulang, dibuat dokumen, rekaman, dan gambar. Yang kedua, ciri manipulatif, yaitu di mana suatu kejadian yang memakan waktu berhari-hari dapat disajikan pada siswa dalam waktu 2 atau 3 menit dengan teknik pengambilan gambar time-lapse recording. Sebagai contohnya, merekam perkembangan janin dari terbentuknya sampai menjelang lahir hanya disajikan waktu yang singkat, terbentuknya larva dan pecahnya biji-biji menjadi tumbuh hanya dalam satu waktu singkat atau proses mekarnya bunga. Yang ketiga, ciri distributif, yaitu suatu ciri di mana dimungkinkannya suatu objek ditransformasikan melalui ruang
Dan secara bersamaan kejadian tersebut disajikan kepada sejumlah besar siswa dengan stimulasi pengalaman yang relatif lama mengenai kejadian ini. Sebagai contohnya, rekaman kehidupan penguin di kutub selatan yang dapat dihadirkan dalam kelas melalui internet atau flash disk. Selanjutnya, sedangkan apabila kurang memahami karakteristik media tersebut, guru akan dihadapkan kepada kesulitan dan kecenderungan bersifat spekulatif. Sebelum menggunakan media dalam proses pembelajaran, guru memahami karakteristik, jenis, serta pengelompokan dari media pembelajaran yang akan digunakan tersebut. Hal ini, guru harus meyakinkan dirinya bahwa media yang akan digunakan tersebut mampu memberikan nilai yang positif sehingga dalam pembelajaran dapat memunculkan kualitas yang dilakukan. Selanjutnya, manfaat dan fungsi media pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran, penggunaan media harus menyertakan baik secara mental maupun psikologis maupun aktivitas yang nyata sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung secara lancar. Materi yang akan disampaikan harus dirancang secara sistematis dan psikologis apabila dilihat dari segi prinsip-prinsip belajar agar dapat menyiapkan instruksi yang efektif. Media pembelajaran harus mampu memberikan pengalaman yang menyenangkan dan juga memenuhi kebutuhan perorangan siswa itu sendiri. Manfaat dari media pembelajaran telah dibahas oleh banyak ahli. Media pembelajaran sendiri memiliki keuntungan dalam bidang pembelajaran yang sudah lama disadari, namun dalam penerimaan dan pengintegrasiannya dalam program-program pengajaran berjalan lambat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Latifta. Jana dan Rifai, sebagaimana dikutip Azhar Arsyad, manfaat media pembelajaran itu terdiri yang pertama, pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Yang kedua, bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa. Yang ketiga, metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga. Yang keempat, siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, dan lain-lain. Fungsi media pembelajaran. Media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dengan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan pengaruh psikologis serta pengaruh-pengaruh terhadap siswa. Tujuan media pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk membantu siswa dalam belajar dan untuk membantu guru dalam mengajar. Yang kedua, memberikan pengetahuan yang lebih mendalam. Yang ketiga, lebih menekankan pada persepsi siswa. Yang keempat, semua indera siswa dapat diaktifkan. Yang kelima, lebih fokus dan mendukung pembelajaran siswa. Yang keenam, memiliki kemampuan untuk mendamaikan teori dunia dengan kenyataan. Sedangkan fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar. 4 fungsi media pembelajaran khususnya media visual yaitu: yang pertama, fungsi atensi, merupakan fungsi inti dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pembelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan. Yang kedua, fungsi afektif. Media visual dapat terlihat dari tingkat kegembiraan siswa ketika belajar teks yang bergambar. Ketiga, fungsi kognitif. Fungsi kognitif ini secara khusus membahas tujuan pembelajaran yang berkenaan dengan proses mental yang berawal dari tingkat pengetahuan sampai ke tingkat yang lebih tinggi yaitu evaluasi. Yang keempat, fungsi
satoris. Media pembelajaran ini terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Yang selanjutnya itu kerucut pengalaman Edgar Dale. Yang selanjutnya ada kerucut pengalaman Edgar Gare. Kerucut pengalaman Edgar Gare itu terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama ada symbolic experience, yang kedua ada iconic experience, dan yang ketiga ada direct purposeful experience. Lanjutan. Pada awal tahun 1946, Dale menyebutkan kategori pengalaman sebagai berikut. Yang pertama, pengalaman langsung. Pengalaman yang disengaja yang dimana manusia akan melakukan observasi atau melakukan pembelajaran di dalam alam secara langsung, yang mana dapat secara langsung menyentuh, merasakan, dan mengamati. Yang kedua ada pengalaman yang dibuat-buat. Maksud dari pengalaman yang dibuat-buat ini seperti hanya melakukan percobaan yang sebelumnya belum pernah ada. Percobaan tentang hal tersebut yang disengaja dilakukan untuk menentukan hal-hal baru. Yang ketiga ada partisipasi dramatis, di mana manusia akan berteman secara langsung dengan alam untuk melestarikan dan menjaga kondisi alam supaya tetap stabil. Yang keempat ada demonstrasi, di mana demonstrasi ini bertujuan untuk mengembangkan suatu produk alam yang dapat dimanfaatkan manusia tanpa adanya kesenjangan alam. Yang kelima ada kunjungan lapangan. Kunjungan ini bertujuan untuk memeriksa kondisi alam sekitar, sehingga dapat terlihat perkembangan dan penurunan dari kondisi alam sebelumnya. Yang keenam ada pemeran. Pada pemeran ini bertujuan supaya manusia sadar akan pentingnya pelestarian alam dan pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan sekitar. Yang ketujuh ada gambar bergerak. Gambar bergerak ini bermanfaat untuk manusia mempelajari gaya gerak hewan di sekitar yang mana dan dimanfaatkan sebagai sumber pembelajaran biologi atau ilmu pengetahuan alam. Yang kedelapan ada rekaman radio. Gambar diam atau audio dengan visual gambar. Perekaman radio atau gambar ini dapat dimanfaatkan supaya manusia dapat mengetahui tentang suara-suara yang keluar dari hewan atau dari pepohonan. Yang kesembilan ada simbol visual. Yang kesepuluh ada simbol verbal. Lanjutannya, dalam kerucut pengalaman ini disebut dalam gambar pengalaman dari paling konkret atau paling bawah hingga paling abstrak atau paling atas sebagai berikut. Yang pertama ada pengalaman langsung, pengalaman dengan tujuan tertentu. Yang kedua ada pengalaman yang dibuat-buat. Yang ketiga ada pengalaman dramatis. Yang keempat ada demonstrasi. Yang kelima ada studi banding. Yang keenam ada pameran. Yang ketujuh ada televisi edukasi. Yang kedelapan ada gambar bergerak. Yang kesembilan ada rekaman radio, gambar diam. Yang kesepuluh ada simbol visual. Yang kesebelas ada simbol verbal. Kerucut pengalaman ini memberikan model tentang berbagai jenis media audiovisual dari yang paling abstrak hingga yang paling konkret. Dale tidak ingin kategori-kategori ini dilihat sebagai hal yang kaku dan tidak fleksibel. Dengan tegas ia menyatakan bahwa klasifikasi itu mestinya tidak dianggap sebagai hierarki atau ranking. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Isti. Silakan Mbak Isti. Baik, selanjutnya yaitu media pembelajaran biologi. Kegiatan belajar biologi merupakan suatu proses yang menuntut adanya aktivitas siswa. Dengan demikian, pengembangan media diarahkan pada kegiatan yang ditunjang oleh alat peraga praktek dan alat observasi. Dalam pengajaran biologi, ketika perangkat penunjang kegiatan tersedia, masih mungkin terdapat sejumlah kendala, sehingga proses pembelajaran tidak berjalan seperti yang dilakukan oleh para ilmuwan. Di antaranya yang pertama yaitu objek. Sebagai sumber fakta yang terbatas terjadi karena objek tidak ada kemelimpahannya, tidak tepat dengan waktu belajar atau musim, sulit dijangkau karena jarak, posisi atau lokasi, terlalu kecil atau terlalu besar, berbahaya bila didekati atau dilindungi. Yang kedua yaitu proses sulit diamati. Terjadi karena terlalu cepat, seperti reaksi metabolisme, terlalu lambat seperti adaptasi dan pertumbuhan, atau berada dalam sistem yang sangat kecil seperti sel atau organel, terjadi dalam sistem makhluk hidup atau tidak konstan.
seperti mudah dipengaruhi faktor lingkungan. Yang ketiga yaitu terbatasnya sarana laboratorium. Keterbatasan sarana laboratorium ini merupakan suatu yang umum terjadi. Keterbatasan ini bisa disebabkan karena alatnya yang tidak ada atau rusak. Umumnya sekolah jarang menganggarkan dana untuk pemeliharaan perangkat laboratorium. Akibatnya banyak alat-alat yang rusak karena tidak terpelihara. Di sisi lain, kebutuhan bahan-bahan lab sering tidak terpenuhi karena terbatasnya dana yang ada. Sampai saat ini, dunia pendidikan selalu dihadapkan dengan proporsi alat yang tidak seimbang, dan di sekolah tertentu bahkan tidak pernah mencapai keadaan minimum. Yang keempat yaitu siswa terlalu banyak, proporsi siswa dan guru tidak seimbang. Keadaan ini mengakibatkan siswa tidak belajar secara optimal. Jumlah kelas yang terlalu banyak menyulitkan guru untuk membagi perhatian kepada seluruh siswa yang merata. Sementara itu, untuk kegiatan praktikum dalam laboratorium yang semestinya perbandingan guru dan siswa menjadi lebih kecil tidak terjadi. Bahkan karena banyaknya murid di sekolah mengakibatkan terjadinya perubahan peruntukan laboratorium menjadi kelas. Akibatnya terjadi kesulitan dalam pengembangan tuntutan kurikulum. Pengembangan media pembelajaran biologi bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Sejalan dengan jiwa otonomi daerah yang asumsi dasarnya adalah keragaman. Dalam segi kemampuan atau muatan lokal, sangat mungkin dan luas untuk mengembangkan berbagai media pembelajaran selaras dengan kurikulum yang berlaku. Ini adalah referensi yang kami gunakan untuk pembuatan PPT ini. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.